Shalom dan selamat berjumpa kembali bersama dengan Jemaat Telo Batua dalam acara Renungan dan Doa. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami terus mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kami mau memulai aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami dan mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua, saya akan baca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita menjadi orang. Kata menjadi orang terkesan manusia yang lebih menjadi orang atau menjadi sukses dan berhasil. Untuk berhasil, seseorang harus berani meninggalkan zona nyamannya. Karena keberhasilan itu sesuatu yang harus diraih, digapai, bukan datang sendiri. Oleh karena itu ada prinsip Toraja tentang orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat, orang-orang yang jadi pemimpin, itu setidaknya memiliki 3 variabel. Dia harus kaya, dia harus pandai dan bijaksana. Atau dalam bahasa Toraja sering disebut dengan kata sugi, manarang, dan kina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan itu memaksa orang tua, memaksa anak-anak mereka untuk belajar dan giat serta takut akan Tuhan. Maka keberhasilan kelak akan menjadi milik mereka. Dalam teori yang lain berdasarkan ilmu jiwa, para ahli menyebutkan sekarang itu ada 4 variabel dari kecerdasan untuk mencapai keberhasilan. Pertama itu dari segi kognitif, kecerdasan pikiran atau intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional.
Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Dan yang keempat itu kecerdasan transendental. Kecerdasan yang berhubungan dengan Tuhan. Ada kecerdasan intelektual yang ditemukan atau dikembangkan oleh Francis Galton pada tahun 1890 tentang kemampuan berpikir manusia, kemampuan menganalisa, kemampuan mengevaluasi, dan seterusnya. Itu sangat mempengaruhi orang untuk menjadi sukses. Kemudian berapa tahun kemudian kembangkan dengan emotional question, spiritual question, dan transcendental question. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak seharusnya semua variabel ini dimiliki seseorang untuk berhasil, tapi pada diri Musa sepertinya ia memiliki 4 variabel ini. Ia belajar di istana. Dia meninggalkan zona nyaman istana itu untuk pergi ke suatu tempat sebagai tempat di mana ia berlari, sebagai sebuah tempat pelarian, tapi di sana Tuhan menjumpahkan dia dengan seorang imam. Di sana ia belajar tentang ketuhanan. Di sana ia melihat banyak pengalaman rohani. Kita bisa melihat juga bagaimana perasaannya dari segi kecerdasan emosionalnya. Dari kecerdasan spiritual, ia jujur. Ia melakukan apa yang biasa dia lakukan dengan setia dan ikhlas. Karena itu 4 variabel ini dimiliki oleh Musa sebagai pemimpin. Pemimpin yang sungguh istimewa. Ia menjadi orang hebat. Jadi jikalau tema kita hari itu berbicara menjadi orang, ini tidak dimaksudkan bahwa kita yang ada ini bukanlah orang atau belum menjadi orang. Lebih ditekankan kepada orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berani meninggalkan zona nyaman untuk memperlengkapi diri untuk suatu tugas yang besar, tugas transendental. Ada visi tentang kehidupan setelah kematian ini. Karena orang-orang yang sampai kepada kecerdasan transendental itu lebih banyak bertanya, siapakah aku, dari manakah aku, dan mau kemana aku. Dan akan berjumpa dengan ketuhanan itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang, kita harus memperlengkapi diri dengan kemampuan berpikir kita, juga kemampuan rasa kita, dan juga kejujuran terlebih kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, sebagaimana tokoh-tokoh agama, dan salah satunya itu adalah Musa yang mau mengangkat tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa yang tegar tengkuk itu, yang sebentar-sebentar bersungut-sungut, sebentar-sebentar bermuji Tuhan, sebentar-sebentar mereka itu ingin kembali ke Mesir, ke tempat yang nyaman. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus memperlengkapi diri. Karena kalau Tuhan memperlengkapi Musa menjadi orang, menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita pun bisa menjadi pemimpin yang hebat, paling tidak untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi orang sukses yang harus kita mulai dari diri sendiri. Sebagai orang yang akan terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang yang berdampak, orang yang bisa memengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Setidaknya kehadiran kita menjadi
kerinduan banyak orang karena kita membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, yang terus memberkati dan memperlengkapi kami untuk menjadi orang yang berguna, yang berdampak bagi banyak orang secara positif. Tuhan terus memberkati jemaat Telo Batua, sehingga dari hari ke hari kami membenahi diri kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi orang-orang di sekitar kami khususnya. Terus kami berdoa Tuhan untuk jemaat dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan tetap kuatkan dan mampukan untuk keluar dari pergumulan-pergumulan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat, juga sahabat-sahabat dunia maya. Memberkati anak-anak jemaat dalam pendidikan, mencukupkan biaya kebutuhan yang timbul dari pendidikan mereka. Engkau menghibur yang berduka, dan Tuhan terus melingkupi kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami dari virus corona, sampai virus ini boleh dapat ditangani melalui vaksin dan obat-obatan, dan kami akan menjadi saksi dari pengalaman kami hidup di masa pandemi virus corona, dan kami akan menjadi saksi memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau terus menuntun hidup kami Tuhan, juga bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami terus dipimpin, diatur oleh Tuhan, dan setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan akan memberkati. Biarlah kami terus bersyukur atas hidup ini, nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami. Ampuni dosa kami dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa bersama jemaat Telo Batua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.